kebaikan alam menjadi inspirasi dan semangat besar kami dalam memberikan persembahan terbaik untuk masa depan yang sehat dari alam. Dari inspirasi alam tersebut, kami mengabdikan diri dalam kurun waktu lebih dari 2 dekade untuk meneliti, mengembangkan, dan menyempurnakan setiap aspek dari produk kami. Visi perusahaan kami adalah merubah opini masyarakat yang semula menentang keberadaan kelapa menjadi paradigma. Diharapkan nanti masyarakat konsumsi kelapa karena merasa membutuhkan kelapa ini. Inspirasi ini saya peroleh pada saat berada di Tondano tahun 2004 berkaitan dengan Pekan Nasional KTNA, Kontak Tani Nelayan Andalan di Tondano. Di sana ada ketua kelompok tani kelapa namanya Pak Umpel sebagai ketua P4S di Manado yang menyampaikan bahwa beliau tidak menjual minyak goreng kelapa lagi, tetapi menjual khasiat dari virgin coconut oil. Ternyata beliau ini, Pak Umpel ini, bisa menjawab secara ilmiah kandungan dari VCO, sehingga sampai Malang saya mempelajari lebih lanjut buku-buku tentang manfaat dari minyak kelapa. Sehingga pada pagi harinya saya langsung mencoba untuk diri saya pribadi sebagai penderita diabetes, konsumsi serba kelapa tanpa obat bisa menurunkan gula darah puasa dari 265 menjadi 165 pada besok harinya. Dari situlah saya terus mengembangkan kelapa ini menjadi virgin coconut oil yang bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Langkah perjalanan kami bermula dari proses seleksi biji kelapa terbaik hingga teknik ekstraksi yang canggih dengan tetap mempertahankan kemurnian alami. Setiap langkah diambil dengan hati-hati untuk memastikan bahwa setiap tetes virgin coconut oil yang kami hasilkan memancarkan kebaikan alam dan dengan hasil kualitas tertinggi. Kita lagi ada di pabrik pembuatan minyak VCO. Pertama-tama kita memilih bahan baku dulu, yaitu kelapanya. Habis itu dicuci bersih dan dilainkan antara kelapa yang busuk dan bagus. Dan setelah dapat parutannya, kita masukkan ke dalam mesin peres. Setelah itu, sebelum kita memasukkan santan ke dalam pendingin, kita menyaring dulu santannya supaya ampas-ampasnya tidak ikut masuk ke dalam pendingin. Dan dipendingin selama kurang lebih 30 menit, sekitaran suhu 5-6 derajat, baru kita masukkan ke mesin pemecah emulsi. Baru setelah itu kita bawa ke mesin pemanas. Di pemanas itu kurang lebih antara 5-6 jam. Sebelum memasukkan ke dalam mesin sentrifugal, kita mengeluarkan air dulu yang di dalam pemanas dan dibuang. Baru kita tuang ke dalam Tupperware. Di situ kita di Tupperware-nya harus mengukur rata supaya tidak ada bunyi yang tidak diinginkan. Dan setelah itu dimasukkan ke dalam mesin sentrifugal selama 1 jam. Habis itu kita keluarin dari mesin sentrifugal, baru kita tuang minyaknya. Disitulah kita melihat minyak VCO dan blondo dan air itu misah. Baru kita minyaknya kita lainkan, blondonya juga dilainkan dan airnya kita buang.
Kalau sudah VCO-nya terkumpul semua, baru kita masukkan dalam vakum selama 12 jam. Seumpama kita vakumnya jam 7 malam, kita bukanya jam 7 pagi. Di balik setiap tetes virgin coconut oil yang kami hasilkan, terdapat rahasia panjang yang berasal dari tangan-tangan ahli berpengalaman kami. Buah dedikasi dari para Sri Kandi terampil yang memiliki etos kerja dan disiplin tinggi. Sebuah komitmen yang tidak terpisahkan dari kepercayaan kami akan keajaiban alam dan tanggung jawab kami untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen kami. Mari bergabung dengan kami untuk menjadi bagian dari persembahan keajaiban alam ini. Dan bersama menjadi saksi bagaimana Viko tidak sebatas menjadi produk, akan tetapi menjadi buah dari dedikasi kami untuk kebaikan alam dengan kualitas terbaik. Karena sehat adalah karunia alami, mari bersama kita sehat selaras alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Har, Asem Bagus, Kabupaten Situbondo. Ini saya sebagai penanggung jawab ngelola 11 kebun, termasuk di sini daerah Bendung. Nah, Bendung ini satu ada tanaman kelapa, kedua di bawahnya ini tadi ada apukat, bahkan ada kopi, termasuk pagar-pagar ini semua. Ini ada maronggi. Nah, ini termasuk akhirnya kalau ada kayak gini, ini bisa nambah penghasilan sambil nunggu panen kelapa. Nah, di sini satu itu, kedua di sini matahari ini luar biasa panasnya. Tapi jangan terpaku sama panas. Ternyata panas ini bisa menjadikan tanaman lebih istimewa. Contohnya kayak kopi. Ini kopi bisa buah semua, apukat pun juga gitu. Satu, di Asem Bagus ini memang butuhkan air banyak. Kalau mengandalkan diesel, genset itu biayanya banyak. Kedua, biar gak ganggu lingkungan, suaranya, asapnya, tadi diambilkan dari panel surya. Itu kan ada air kelapa. Air kelapa ini dibikin pupuk. Dimasukkan di dong ini menjadi ekoemsin. Nah, ekoemsin ini untuk pupuk pertanian. Ampasnya kelapa pun juga ini difermentasi untuk pakannya ternak. Ternaknya kambing bisa, ayam juga bisa. Batok kelapanya kembali lagi setelah itu digiling untuk pupuk di bawah tanaman. Jadi semua ini bermanfaat. Bahkan ini juga bukan hanya dirasakan pondok pesantren saja, masyarakat lingkungan Aji Saka Kelapa khususnya itu mulai juga mengetahui manfaat tanaman. Bahkan di sekitar tanah kosongnya, di pinggir-pinggir pagar atau batas tanah, sekarang juga masyarakat mulai sadar untuk menanam atau memanfaatkan lahan daripada tidak ditanami, tidak apa. Contohnya kemana? Contohnya yang ada di Aji Saka Kelapa. Jadi mewakili lembaga Pondok Pesantren An-Nur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Aji Saka Kelapa yang telah banyak memberi bantuan baik materi, ilmu, pengetahuan dan lain sebagainya, sekaligus mewakili lingkungan masyarakat yang sudah sangat banyak terbantu, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Aji Saka Kelapa.